Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya David, NIM 2019 009072 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UST. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar yang berjudul Pengaruh Waktu dan Metode Pengendalian Gulma terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Zeama YSL. Baik, yang pertama itu latar belakang. Jagung Zeama YSL ialah tanaman pangan yang penting, penghasil karbohidrat kedua setelah dari padi. Produksi jagung tingkat nasional pada tahun 2013 diperkirakan 18,84 juta ton, bila kering atau mengalami penurunan sebesar 0,55 juta ton atau 2,83% jika dibandingkan tahun 2012. BPS 2013, penundaan pengendalian gulma sampai gulma berbunga akan memberikan kesempatan gulma untuk berkembang biak dan penyebaran gulma pada lahan budidaya. Puspitasari FL 2013, Henry Fell et al. 2014 menyatakan bahwa untuk memperoleh kualitas maupun kuantitas produksi secara maksimal, pengendalian gulma perlu diperhatikan, dan frekuensi pengendalian gulma tergantung pada pertumbuhan gulma di lahan budidaya. Hasil penelitian Nurjana 2003 menunjukkan bahwa 14 hari setelah aplikasi menggunakan herbisida glifosat, gulma belum mampu tumbuh. Hal ini diduga karena racun dari herbisida tersebut masih terakumulasi dalam jaringan gulma, sehingga gulma belum mampu mengadakan regenerasi. Yang kedua, rumusan masalah. Keberadaan gulma pada siklus hidup tanaman dapat berpengaruh terhadap hasil tanaman. Pengaruh generatif gulma terhadap tanaman terjadi karena kompetisi unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Prinsip utama dalam pengendalian gulma ialah menekan populasi gulma sebelum menurunkan hasil tanaman. Yang ketiga itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh waktu dan metode pengendalian gulma terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Baik, yang keempat yaitu pembahasan. Prinsip utama dalam pengendalian gulma ialah menekan populasi gulma sebelum menurunkan hasil tanaman. Menurut penelitian Universitas Brawijaya yang terletak di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromenan, Kabupaten Malang, ketinggian tempat 303 mdpl, suhu rata-rata 23 sampai 26 Celcius, curah hujan rata-rata 100 mm bulan 1, jenis tanah alpisol dan pH tanah 6,0 sampai 7,5. Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah varietas BC2 Amexon 500 SC, herbisida berbahan aktif ametrin dengan dosis 3 liter H1, Roundup 486 SL, herbisida berbahan aktif glifosat dengan dosis 3 liter H1, pupuk urea dosis 200 kg H1, SP 36 dosis 75 kg H1, dan TACI dosis 50 kg H1.
Benih jagung umumnya ditanam pada kedalaman 5-8 cm. Bila kelembapan tepat, pemunculan kecambah seragam dalam 4-5 hari setelah tanam. Semakin dalam lubang tanaman, semakin lama pemunculan kecambah ke atas permukaan tanah. Pada kondisi lingkungan yang lembab, tahap pemunculan berlangsung 4-5 hari setelah tanam. Namun pada kondisi yang dingin atau kering, pemunculan tanaman dapat berlangsung hingga 2 minggu setelah tanam atau lebih. Tanaman yang terlambat tumbuh akan ternaungi dan gulma lebih bersaing dengan tanaman. Akibatnya, tanaman yang terlambat tumbuh tidak normal dan tongkolnya relatif lebih kecil dibandingkan tanaman yang tumbuh lebih awal dan seragam. Dan lanjut lagi untuk kesimpulannya, hasil dari analisis seragam tinggi tanaman akibat waktu dan metode pengendalian gulma menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata pada pengamatan umur 14 dan 84 HST, tetapi berpengaruh nyata pada pengamatan umur 28,56 dan 70 HST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu dan metode pengendalian gulma berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kombinasi aplikasi herbisida pasca panen, tumbuh umur 21 HST dan menyiangkan 42 HST serta kombinasi penyiangan 21 dan 42 HST dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Aplikasi herbisida berbahan aktif glifosat dalam dosis yang rendah maupun berperan sebagai hormon tubuh sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam